Oke. Nah, di layar ini Bapak Ibu, kita lihat ya, ini adalah ya, tabel absennya ya, yang bisa dilihat nanti oleh guru Bapak Ibu ya. Yang bisa ini absen harian Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, sebelah kiri di sini ya, sebelah kiri di sini sebetulnya sudah ditandai ya. Yang sebelah kiri ini adalah absen harian, ya. Yang sebelah kanannya di sini adalah absen per jam. Bapak Ibu bisa lihat ini JP1, JP2, JP3, JP4. JP1 di mata pelajaran apa ya, JP2 mata pelajaran apa, JP3 mata pelajaran apa, JP4 mata pelajaran apa, beserta guru-gurunya, guru map pengisi Bapak Ibu. Jadi terlihat jelas oleh guru piket ataupun wali kelasnya. Jadi setiap hari akan terlihat jelas, setiap jam pelajarannya terlihat jelas. Lalu ada juga hasil absennya Bapak Ibu. Misalkan yang pertama Bapak Ibu ya, nomor absen 1 nih Abdul Hilman. Di sini di jam pertamanya siswa tersebut hadir ya. Lalu jam keduanya hadir, jam ketiga hadir, jam 4 hadir. Berarti semua jam pelajaran siswa tersebut hadir. Karena semua hadir, Bu, siswa tersebut absen hariannya otomatis masuk ke hadir Bapak Ibu. Yang akan rekapnya hadir datanya karena semua jam pelajaran hadir. Nah, lalu bagaimana dengan nomor absen 2 ya? Atas nama Agung Prasetyo di sini. Di sini jam pertama sampai jam ketiga hadir, tetapi jam keempatnya tidak hadir. Ya, jam keempatnya tidak hadir. Bagaimana absen hariannya hasilnya? Absen hariannya tetap dianggapnya hadir. Kenapa? Karena masih ada jam pelajaran yang lainnya yang hadir, Bapak Ibu ya. Jadi sistem akan otomatis ketika setiap guru mapel gitu. Misalkan di sini ada 4 guru mapel, Bapak Ibu, contoh yang dari kami, misalnya contohnya ada 4 guru mapel dalam satu hari mengisi absen dalam satu rombel misalkan. JP1-nya di absen hadir sampai JP3. Tetapi jam pelajaran terakhir siswa tersebut ternyata tidak hadir. Ya, misalkan izin sakit mungkin ya, atau mungkin dispensasi, ada acara misalkan ada OSIS gitu, rapat OSIS atau ada acara sekolah misalkan ya. Lalu siswa tersebut di jam terakhir tidak hadir misalkan. Nah, sistem secara otomatis juga akan merekap kalau siswa tersebut dianggapnya hadir. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Karena masih ada jam pelajaran yang lainnya hadir. Lalu untuk yang ketiga misalkan. Nah, ini pun sama sebenarnya Bapak Ibu ya. 2 jam pelajaran siswa tersebut tidak hadir, tapi 2 jam berikutnya siswa tersebut hadir. Nah, secara otomatis juga atas nama Alfa ini otomatis ditandai hadir pada absen hariannya karena masih ada jam pelajaran yang hadir, ya. Nah, lalu misalkan atas nama Maya ya, ditandai izin ya pada semua jam pelajaran Bapak Ibu. Jadi di JP1, JP2, JP3, JP4 semua guru-guru mapelnya menandai izin untuk siswa tersebut. Otomatis di absen hariannya akan berubah menjadi izin. Ya, ketidakhadirannya ya absen hariannya menjadi izin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu misalkan yang terakhir ya, atas nama Meli ini ya. Misalkan jam pelajaran pertamanya JP1-nya misalkan ya, guru misalkan atas nama Resti, guru Resti ini menandai siswa tersebut di jam pertama sakit misalkan ya. Lalu pada jam kedua guru Bu Sylvia ini menandai ya, misalkan beda nih, yang jam pertama menandainya sakit, yang jam kedua menandainya izin. Lalu yang jam ketiga dan jam keempat menandainya alfa misalkan. Ya, otomatis ya absensi harian ini otomatis akan ditandai menjadi alfa mengikuti apa yang ditandai pada jam yang terakhir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, dalam satu jam pelajaran itu siswa tersebut hadir, otomatis sistem ini akan menandai hadir ya, walaupun hanya 1 jam pelajaran Bapak Ibu. Namun jika siswa tersebut dari semua mata pelajaran ditandai tidak hadir oleh masing-masing guru mapelnya, barulah siswa tersebut ditandai tidak hadir. Nah, bagaimana dengan status tidak hadirnya sakit izin alfanya? Mengikuti dengan apa yang ditandai di terakhir Bapak Ibu ya, kehadiran terakhir, jam terakhirnya Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan dipahami nih hubungan antara absensi per jam pelajaran dan absensi hariannya. Lalu misalnya pertanyaannya, apakah bisa misalkan ini kan per jam pelajaran ini kan diisi oleh guru mapel. Lalu misalkan guru wali kelasnya misalkan ingin merubah ini misalkan. Ya, misalkan tadi ya 1 jam pelajaran aja siswa tersebut hadir jam pertama saja, sisanya siswa tersebut ternyata mohon maaf misalkan kabur misalkan ya, bolos misalkan langsung hilang dari sekolah.
Nah, misalkan ada kebijakan dari wali kelasnya, walaupun misalkan sistem menandainya hadir karena ada satu mata pelajaran siswa tersebut hadir, tapi wali kelas bisa saja membuat kebijakan bahwa siswa tersebut dianggap saja tidak hadir, bisa dirubah oleh wali kelasnya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu hubungan antara absen per jam pelajaran dan absen hariannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada intinya jika ada dalam satu hari ini ada salah satu JP yang hadir, maka absennya dianggap hadir secara otomatis Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tetapi balik lagi masih dapat diedit ya oleh guru piket ataupun wali kelasnya ya. Jadi tetap bisa diedit Bapak Ibu, absen hariannya ini tetap bisa diedit. Ya bukan absen per JP karena absen per JP hanya diisi oleh guru mapel ya. Tapi absen harian ini ya bisa diubah, diedit lagi oleh guru piket ataupun wali kelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu kelebihannya apa Bapak Ibu? Ya, tadi kan saya sampaikan ya di yang slide sebelumnya bahwa apabila Bapak Ibu belum menggunakan absen harian pun tetap Bapak Ibu bisa gunakan absen ya dengan cara diunggah datanya. Ya, tapi Bapak Ibu tentunya dengan menggunakan absen harian ini Bapak Ibu ada kelebihannya ya. Yang pertama, informasinya, datanya pada raport itu nanti Bapak Ibu lebih rinci ya, informasi ketidakhadirannya jelas gitu ya, menampilkan tanggalnya, kapan siswa tersebut tidak hadir ya, alasannya ya itu ada jelas semua Bapak Ibu. Jadi datanya itu lebih rinci kenapa siswa tersebut tidak hadir ya. Selain itu wali kelas pun dapat melihat yaitu tidak keterangannya kenapa sakit, misalkan sakit apa bisa dilihat kan nanti kan guru mapel ya per JP itu kan mengisi absen ya. Misalkan sudah tahu di guru mapel oh sakit karena apa atau oh izin karena apa gitu ya, bisa ditulis di keterangan ya. Nah, di sini ada keterangan Bapak Ibu misalkan di sini ya ada mengikuti acara keluarga karena bisa diisi keterangannya oleh guru mapel ataupun oleh wali kelas ya. Jadi nanti pada saat melihat rapor pun ya karena mengisi data yang dirinci Bapak Ibu ya. Lalu data absen ini lebih terbuka dengan jelas Bapak Ibu dapat dilihat oleh bersama-sama ya oleh guru mapel ya, oleh wali kelas ya, oleh guru piket ya. Dapat dikelola juga bersama-sama tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya guru mapel punya paten gitu ya untuk nulis absen, untuk mengisi absen. Apapun yang diisi oleh guru mapel pokoknya wali kelas nerima gitu ya. Tidak, tapi bisa dikelola bersama-sama lah Bapak Ibu ya. Jadi misalkan tadi ya misalkan JP1 hadir tapi ternyata sisanya tidak hadir karena kabur ya. Mungkin wali kelas punya pertimbangan. Oh, oke baik kita anggapnya mungkin tidak hadir saja karena tidak hadir sisanya itu bukan karena sakit, bukan karena izin, karena bolos misalkan ya, bisa dianggap tidak hadir saja sekalian semuanya. Itu dikembalikan kepada masing-masing ya misalkan ya. Tapi intinya kelebihannya salah satunya itu adalah Bapak Ibu absennya ini terbuka dan jelas bisa dikelola bersama-sama dalam wadah yang sama Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini Bapak Ibu ya perbedaannya ya. Di sini ada rekap ketidakhadiran Bapak Ibu ya yang bisa wali kelas lihat nanti di rapor Bapak Ibu ya. Di sini ada saya tampilkan dulu ya di sini seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu menggunakan fitur absensi harian. Yang sebelah kanannya ini adalah yang menggunakan fitur unggah yang diupload Bapak Ibu datanya. Nah Bapak Ibu bisa lihat ya di rekap ketidakhadiran ini ya satu siswa ini jelas ya ketidakhadiran seperti apa, sakitnya berapa hari, tanggal berapa saja gitu ya. Seperti ini. Lalu bisa dilihat jelas ya siswa tersebut yang tidak hadir nih. Misalkan hari apa, karena apa gitu ya. Kelihatan nih misalkan sakit 9 April ya. Karena apa demam berdarah misalkan. Lalu izin tanggal 12 April karena apa keperluan keluarga misalkan seperti itu ya. Berbeda dengan yang Bapak Ibu menggunakan yang unggah ya, unggah ketidakhadiran. Di sini hanya ada totalnya saja, total berapa banyak gitu ya siswa tersebut sakit, berapa kali siswa tersebut izin, berapa kali siswa tersebut alfa. Tidak ada keterangannya tanggal berapa, keterangan kenapa tidak hadirnya tidak ada Bapak Ibu. Nah, begitupun dengan rekap ketidakhadiran yang hanya ada jumlahnya saja ya dari sakit izin alfa tapi tidak ada rinciannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini perbedaannya. Tadi saya kenapa sampaikan tetap menggunakan absen harian ini ada kelebihan jauh Bapak Ibu karena Bapak Ibu bisa lihat sendiri datanya lebih rinci, bisa dikelola dengan bersama-sama gitu ya. Jadi lebih rinci datanya. Nah, ini pun ya Bapak Ibu ya. Jadi yang di sebelah atas ya ini adalah tampilan dari halaman absen per
JP Bapak Ibu oleh guru mapel, tampilannya seperti ini ya, perombel ini seperti ini. Bapak Ibu sebagai guru mapel bisa menandai ya kehadiran siswanya. Jadi ini defaultnya Bapak Ibu hadir semua. Ya, defaultnya hadir semua. Jadi kalau ada yang tidak hadir ya tinggal ditandai apa, kenapa tidak hadir, ya, sakit, izin atau apa. Lalu diberi keterangan, misalkan kalau sakit apa, kalau izin kenapa, begitu ya. Jadi bisa diberi tanda tidak hadirnya kenapa, lalu keterangannya apa. Lalu yang di bawah ini adalah absen harian, tampilan pada absen harian di halaman guru piketnya Bapak Ibu ya. Jadi dari tiap guru mapel kan mengisi per JP ya, yang tadi saya perlihatkan sebelumnya itu absen harian Bapak Ibu ya. Itu absen per JP, jadi akan otomatis tertanda gitu ya, ditandai oleh sistem otomatis siswa tersebut tidak hadir karena apa. Jika semua jam pelajaran tidak hadir, sekali lagi Bapak Ibu ya. Ini tampilannya yang ada di guru piket absen harian ya. Yang di atas ini adalah absen per JP. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, yang di atas ini adalah absen harian pada halaman wali kelas, Bapak Ibu. Jadi di sini wali kelas ini punya rekap dari harian ya menjadi bulanan, Bapak Ibu. Misalkan di sini di gambar ini April, misalkan April 2022. Nah, di sini ada tandanya Bapak Ibu ya. Tabel ini satu ini berarti tanggal 1 ya, 2 ini tanggal 2 berarti. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau hadir berarti checklist, kalau sakit tandanya apa, kalau izin nanti tandanya apa, dan ini bisa dilihat rinciannya. Ya, jika Bapak Ibu klik tanggalnya, nanti kelihatan dari satu rombel tersebut, tanggal tersebut, yang hadir siapa saja, yang tidak hadir siapa saja, gitu ya. Lalu keterangannya apa, terlihat jelas Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu klik, misalkan tandanya gitu ya, akan kelihatan ini tandanya itu apa. Misalkan kalau hadir, izin, atau alfa gitu, atau sakit akan terlihat juga Bapak Ibu ya. Nah, seperti ketidakhadiran. Di bagian bawah ini adalah rekap ketidakhadiran pada halaman wali kelas, Bapak Ibu ya. Kalau yang atas tadi halaman absen harian ya yang di wali kelas. Yang di bawah ini rekap ketidakhadiran di rapor ini Bapak Ibu, rekap ketidakhadiran yang bisa dilihat oleh wali kelas Bapak Ibu ya. Nanti akan terlihat ya setiap rombel nama siswa siapa saja langsung ada rekapannya. Sakitnya berapa, izinnya berapa, alfanya berapa. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya jelaskan di awal ini ya, sebelum kita masuk ke simulasi Bapak Ibu sekalian ya. Mohon izin, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pun menyiapkan ya perangkatnya. Kita akan masuk ke simulasi Bapak Ibu ya, silakan disiapkan dulu. Silakan Bapak Ibu masuk ke akunnya masing-masing. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya sudah dibuka Bapak Ibu ya akun kejar.id-nya masing-masing ya. Silakan kita mulai praktikan bersama-sama. Bapak Ibu pun di sana mencoba ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama Bapak Ibu ya, tapi sebelum kita masuk ke absen dulu Bapak Ibu, apa sih yang perlu diatur dulu ya? Pertama, ada yang perlu diatur dulu oleh wakil kepala sekolah kurikulum ya. Wakil kurikulum harus mengatur dulu. Apa yang harus diatur? Yaitu kalender pendidikan Bapak Ibu ya. Dipastikan ya setiap wakakur ya mengatur kalender pendidikan dulu. Jadi masuk dulu kalender pendidikan ya wakakurnya. Pertama ya, ini sebenarnya sudah diarahkan ya dari awal. Sebelum masuk BIMTEK pasti pertemuan dulu dengan saya arahkan dulu untuk mengatur ini dulu setiap wakakur ya Bapak Ibu ya. Ini pasti sudah. Jadi mudah-mudahan semua Bapak Ibu yang hadir di sini pun sudah ya Bapak Ibu ya. Ya. Sini pertama jam pelajarannya harus sudah diatur Bapak Ibu. Satu hari itu ada berapa jam pelajaran? Dari per minggu misalkan ya. Senin ada 4 jam pelajaran, Selasa 4 jam, Rabu 4 jam gitu ya. Kamis 4 jam, tapi hari Jumat ternyata hanya 2 jam. Berarti yang kita masukkan adalah jam pelajaran tertinggi, yaitu jam pelajarannya berapa jam pelajaran per harinya, paling tingginya Bapak Ibu ya. Nah, diklik atur, lalu
alokasi waktu berapa jam per hari. Ini untuk seluruhnya diatur oleh Wakakulum ini dulu. Nanti ini hubungannya untuk apa? Hubungannya tadi untuk mengisi absen per JP oleh guru mapelnya. Ya kalau nanti Bapak Ibu kurikulumnya mengaturnya di sini 8 JP, ya nanti akan tersedia tabelnya ada 8 untuk 8 jam pelajaran ya. Itu kurikulum ya, pastikan ya, diingatkan. Mungkin kalau guru mapelnya mau coba absen ternyata belum bisa di sini, belum diatur jam pelajarannya, mohon diingatkan Wakakurnya seperti itu ya. Diingatkan Bapak Ibu jam pelajarannya belum diatur seperti itu ya. Nah, lalu yang perlu dibuat adalah periode rapor Bapak Ibu. Ini pun sama ya, harusnya sudah ini periode rapor itu harus sudah. Tetapi mungkin nih yang Bapak Ibu saya lihat masih ada yang belum, adalah mengatur tanggal periodenya, mulai dan selesainya Bapak Ibu ya, tanggal mulai dan tanggal selesai di sini. Di sini harus diatur Bapak Ibu ya, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Ya, karena di sini juga hubungannya dengan absen. Ya, absen itu berhubungan dengan tanggal mulai dan tanggal selesai dari periode rapornya Bapak Ibu sekalian ya, hubungannya ke sana nanti ya. Jadi mohon Wakakurikulum juga sudah mengatur ya tanggal mulai dan tanggal selesainya kapan dari tiap periode rapor. Lalu ditentukan periode rapor ini tuh merupakan periode kenaikan kelas atau bukan. Ya Bapak Ibu ya, tentukan juga. Ya mudah-mudahan sudah Bapak Ibu. Ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Harus sudah diatur jam pelajarannya, harus sudah dibuat periode rapornya, lalu harus sudah diatur tanggal mulai dan tanggal selesai dari suatu periode rapor itu ya. Oke, itu dulu. Nah, tentunya Bapak Ibu ya, di absen juga sama Bapak Ibu ya, syaratnya sebagai guru mata pelajaran yaitu sudah membuat pelajaran, sudah membuat wadah pelajaran. Nah, ini berkali-kali selalu karena ini senternya di sini Bapak Ibu ya. Semuanya pusatnya ada di sini. Pelajaran bisa mengatur perangkat ajar. Di wadah pelajaran ini juga Bapak Ibu bisa mengatur daftar peserta dari pelajaran yang Bapak Ibu ampu, siswa siapa saja bisa diatur di situ ya. Di pelajaran ini juga Bapak Ibu bisa menyelenggarakan penilaian ya. Kalau belum ada pelajarannya Bapak Ibu belum bisa menyelenggarakan penilaian. Jadi kalau ada pelajaran ini baru Bapak Ibu bisa menggunakan kejar penilaian. Di pelajaran ini juga Bapak Ibu harus bisa mengolah buku nilai. Kalau belum ada pelajaran ya buku nilai pun belum bisa. Begitupun dengan absen Bapak Ibu. Absen ini ya, tiap mapel ya, tiap pelajaran ini harus dibuatkan dulu wadahnya, itu wadah pelajarannya. Kenapa? Karena guru mapel mengisi absen per jam pelajaran itu di jurnal mengajar Bapak Ibu ya. Misalkan ya, saya ceritanya menjadi 3 guru lah Bapak Ibu. Ceritanya ini Bapak Ibu di simulasi ini saya ceritanya menjadi 3 guru ya. Untuk mengajar di kelas 11 multimedia misalkan ya. Ceritanya seperti itu. Nah, jam pertama misalkan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai guru bahasa Indonesia nanti ya setelah mengisi materinya, mengisi perangkat-perangkat ajarnya ya. Dan di sini ada jurnal mengajar Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk dulu ke jurnal mengajar. Nah, setelah masuk Bapak Ibu ya, setelah masuk ke jurnal mengajar, Bapak Ibu bisa klik buat jurnal. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu klik buat jurnal di sini ya. Nah, ketemu Bapak Ibu ya. Masuk ke pelajaran, masuk ke jurnal mengajar, lalu klik buat jurnal Bapak Ibu ya. Klik buat jurnal, lalu Bapak Ibu pilih ya, itu ada di semester apa, sekarang ya sedang ada di semester apa, di minggu efektif belajar berapa. Sekali lagi berarti ini hubungannya dengan tadi pelajaran Bapak Ibu, dengan kejar KBM-nya, perangkat ajarnya sudah disusun atau belum gitu ya. Sudah disusun belum nih prosemnya gitu ya, sudah disusun atau belum ya. Ini hubungannya ke sana juga Bapak Ibu ya. Misalkan ada semester genap minggu pertama misalkan. Lalu klik lanjut. Ditentukan dulu Bapak Ibu. Jadi di jurnal mengajar ini kita menentukan kapan jurnal mengajar ini dibuat, untuk semester berapa, minggu efektif belajar ke berapa, untuk tanggal berapa, hari apa gitu ya. Jadi kita atur dulu waktunya Bapak Ibu di sini ya. Di sini untuk semester genap minggu efektif belajar pertama, hari ini ceritanya ya. Ceritanya ini semester pertama, minggu efektif belajar pertama. Lalu klik lanjut. Setelah itu kita tentukan
pertemuan yang berapa. Nah, ini pun muncul ketika Bapak Ibu sudah mengatur perangkat ajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengatur perangkat ajar, ini akan muncul ya pertemuan-pertemuan ini. Jadi kalau belum muncul berarti perangkat ajarnya belum disusun ya Bapak Ibu. Misalkan pertemuan 1 ya. Oke. Nah, pertemuan 1. Klik lanjut. Nah, sini kan sudah ada ya, sudah terpilih. Tadi karena kita sudah pilih pertemuan 1 KD berapa, di sini sudah terpilih ya KD yang mana. Lalu kita tinggal mengisi hari dan tanggal kita tuh hari ini Bapak Ibu 21 April 2022. Lalu isi untuk jam ke berapa, jam 1 sampai jam kedua misalkan ya. Tombol untuk tadi multimedia 10.1. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tentukan dulu seperti ini Bapak Ibu ya. Pastikan benar Bapak Ibu, pastikan benar dulu ini ya. Saya lihat ada beberapa sekolah, mungkin beberapa guru, mungkin bukan beberapa sekolah, beberapa guru yang laporan ada kesalahan di sininya. Jadi belum benar mengatur ini, langsung mulai buat jurnal mengajar untuk absen. Jadi sini harus benar dulu Bapak Ibu. Kita mengisi jurnal mengajar untuk mengisi absen itu untuk yang mana, untuk apa? Untuk semester berapa, semester genap atau semester ganjil, untuk minggu efektif belajar mana, untuk materi yang mana, untuk hari dan tanggal berapa, untuk jam pelajaran yang keberapa. Harus jelas dulu itu Bapak Ibu ya. Ya aturnya seperti tadi, kita atur dulu semuanya. Kalau sudah seperti ini baru kita klik, lanjut lagi. Lalu kita akan masuk ke halaman jurnal mengajar Bapak Ibu ya, seperti ini. Ya, inilah jurnal mengajar Bapak Ibu oleh guru mata pelajaran ya. Mungkin yang sudah ikut BIMTEK sudah tahu ya Bapak Ibu, saya sudah pernah menjelaskan jurnal mengajar ini ya. Oke, di sini ada catatan pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tulis dulu catatan pembelajarannya ya. Jadi jurnal Bapak Ibu sama mengajar di jam tersebut bagaimana, Bapak Ibu bisa masukkan catatan-catatannya di sini. Lalu Bapak Ibu bisa mengatur kehadiran siswanya di sini, Bapak Ibu di bawahnya. Ya, siapa yang sakit, siapa yang izin gitu ya, siapa yang alfa gitu ya. Di sini Bapak Ibu ya. Misalkan saya buat satu siswa saja, misalkannya ada yang sakit lah ya. Misalkan sakit, saya ganti ya Abdul Hilman, saya ganti sakit. Ya. Saya isi keterangannya apa. Nah, misalkan demam tadi ya. Simpan. Oke. Ya, sudah ya. Di sini sudah keterangannya berhasil menyimpan ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai guru mapel akan mengisi absennya per jam pelajaran. Di sini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jurnal mengajar untuk kapan? Untuk Kamis 21 April. Jam pelajaran yang keberapa? 1 dan 2. Untuk minggu efektif belajar keberapa? Pertama di semester genap. Untuk materi yang mana? Yang ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini diisi baru absen untuk jam pelajaran tersebut, hari tersebut, dan jam pelajaran tersebut ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, bisa langsung ditutup saja Bapak Ibu, ini otomatis tersimpan. Jika Bapak Ibu butuh soft copy-nya, ya Bapak Ibu bisa unduh. Ya, di sini ada tombol unduh, nanti akan jadi formatnya Excel. Ya. Oke, selesai di jam pertama. Ceritanya sekarang saya berubah. Ya, saya ceritanya sekarang jadi guru mapel PKN. Misalkan ya Bapak Ibu ya, PKN kelas 10. Kita cari dulu pelajaran PKN kelas 10. Nah, masih untuk mengajar di 10.1 multimedia ya. Kita buka pelajaran PKN kelas 10, lalu masuk ke jurnal mengajar. Itu kita buat jurnal ya Bapak Ibu ya. Buat jurnal. Oke, sama di semester 1, semester genap, minggu efektif belajar yang 1, klik lanjut. Di hari dan tanggal yang sama, Bapak Ibu saya ingin mengisi di hari yang tanggal yang sama Bapak Ibu ya. Agar kelihatan nanti dari per JP itu nanti hariannya seperti apa ya. Pertemuan pertama misalkan ya. Klik lanjut, lalu pilih tanggal jam berapa nih oleh guru mapel, antar guru mapel pun saling terhubung ya. Ini kelihatan sudah ya, misalkan hanya Abdul Hilman saja yang sakit, saya tandai. Ya, kalau sudah, lagi ini bisa langsung ditutup ya. Oke, setelah itu sekarang berubah lagi. Saya mau masuk ke multimedia 10.1 ini sekarang sebagai guru sejarah ya. Sejarah.
Oke, buat jurnal sama ya, semester periodenya semester genap, minggu efektif belajar 1, lalu klik lanjut, pertemuannya kita pilih, ya. Lalu setelah itu dipilih tanggal, hari tanggalnya, lalu dipilih jam keberapa sampai jam keberapa. Setelah itu baru dipilih rombelnya yang ingin kita isi absennya, lalu klik lanjut. Oke. Nah, ini pun sama Bapak Ibu ya, di jam ketiga dan sampai jam 4 ini, guru selanjutnya, guru PKN, guru sejarah di sini bisa mengisi lagi absen. Misalkan tiba-tiba di jam pelajaran terakhir ini, atas nama Adam, misalkan sekarang ya, izin, karena ada keperluan keluarga, misalkan, izin di jam terakhir. Ya, kita tinggal tandai izin. Ya. Lalu saya beri keterangan, keperluan keluarga, misalkan ya. Lalu simpan. Ya. Selesai Bapak Ibu ya. Sudah selesai jurnal mengajar ini ya, sudah 3 mapel ya, 3 guru ceritanya ya sudah mengisi absen untuk multimedia 1 ini, 10 multimedia. Nah, sekarang kita ingin lihat sebagai guru piket atau wali kelasnya Bapak Ibu ya. Pertama kita sebagai guru piket dulu misalkan ya. Kita kembali ke beranda. Beranda, sekarang kita ke bagian absen ya. Kita scroll ke bawah sampai menemukan buku kejar prestasi Bapak Ibu ini ya. Di sini ada absensi siswa. Oke, ini sekarang kita bukan sebagai guru mapel Bapak Ibu, kita sebagai guru piket ya, atau kesiswaan ya. Masuk absensi siswa lalu pilih sebagai guru piket sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih tanggal. Sekali Bapak Ibu ya, datanya tersimpan ya di kejar.id itu sampai ya sampai ke belakang ya, itu akan selalu tersimpan datanya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan absensi dari tiap harinya ya, dari tanggal-tanggal yang lain yang sudah di data Bapak Ibu ya, sudah terekap Bapak Ibu di sini. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya dari hari ini ya, sudah ada berapa siswa dan berapa siswa yang sakit, berapa siswa yang izin, berapa siswa yang alfa ya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini Bapak Ibu bisa milih mau menampilkan nama pelajaran dan gurunya atau tidak ya. Kalau ditampilkan berarti nanti kelihatan di JP1 mata pelajarannya apa ya. Lalu gurunya yang mengisi absen siapa, kelihatan ya. Tapi kalau tidak ya biarkan bisa seperti ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya dari rombel MMD 101 di sini sudah diisi tadi oleh saya ya. Ceritanya sebagai guru bahasa Indonesia, PKN dan sejarah sudah kelihatan di sini ya. Kita buka ya satu rombel tersebut yang sudah diisi tadi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita geser dulu tabelnya ya. Nah, di sini sudah kelihatan Bapak Ibu ya tadi atas nama Abdul Hilman di jam pelajaran pertama ya sudah diisi oleh gurunya tidak hadir, jam pelajaran kedua tidak hadir, jam pelajaran ketiga tidak hadir, jam pelajaran keempat juga tidak hadir Bapak Ibu. Jadi semua jam pelajaran tidak hadir ya. Akhirnya di absen hariannya ditandai otomatis siswa tersebut tidak hadir karena sakit ya Bapak Ibu. Di sini ada keterangannya juga ya. Saya kecilkan mungkin tampilannya biar kelihatan. Nah, oke. Ini ya. Masih kelihatan Bapak Ibu, masih kelihatan jelas ya mudah-mudahan. Nah, biar lengkap tampilannya. Lalu di jam pelajaran selanjutnya Bapak Ibu ya, untuk atas nama Ada Muhammad, untuk siswa selanjutnya atas nama Ada Muhammad ya, ternyata siswa juga ada yang tidak hadir di jam pelajaran ketiga dan jam pelajaran yang keempat karena tadi ada keperluan keluarga. Tetapi karena siswa tersebut hadir pada jam pertama dan jam kedua, siswa tersebut tetap di absen hariannya dianggap hadir Bapak Ibu ya, dianggap hadir. Hanya siswa yang full selama satu hari tersebut seluruh jam pelajarannya tidak hadir, barulah dianggap tidak hadir ya dengan keterangan tertentu. Di sini ada sakit, izin atau apa. Ya, tapi kalau misalkan salah satu saja hadir, ini akan ditandai hadir. Nah, tetapi balik lagi Bapak Ibu, tetap guru piket atau wali kelas tetap bisa merubah juga Bapak Ibu. Ini bisa dirubah Bapak Ibu ya. Nah, misalkan diganti jadi izin oleh guru piket bisa saja Bapak Ibu. Jadi nanti kebijakan sendiri lah ini nanti mungkin kebijakan wali kelasnya ya untuk mengganti absen dari siswa
tersebut, Bapak Ibu ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, guru piket di sini bisa langsung dapat rekapan harian dari tiap rombel jika seluruh guru mapel mengisi absen per JP di tiap guru tersebut mengajar. Otomatis guru piket ini punya langsung daftar rekapan ya absen per rombel hari tersebut. Langsung dapat Bapak Ibu. Ya di sini misalkan ya sudah kelihatan nih MMD 11 setiap guru mapelnya sudah mengisi ya, sudah mengisi tuh. Sudah terisi semua, sudah ada checklistnya. Setiap guru mapel sudah mengisi absen, sisanya belum nih. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi enak ya Bapak Ibu ya, guru mapelnya mengisi absen, guru piketnya langsung punya rekapannya. Nanti guru piket bisa mengatur juga, bisa mengelola bersama dengan guru mapel gitu ya. Jika tadi misalkan ya ada kebijakan siswa tersebut dianggap tidak hadir saja, misalnya karena bolos ya bisa seperti itu. Lalu dari tiap rekapan harian ini nanti sebagai wali kelas punya data absen per bulannya Bapak Ibu ya. Bisa kelihatan. Oke, kita lihat sekarang Bapak Ibu ya untuk absen harian dari wali kelas seperti apa. Sama Bapak Ibu ya, kita masuk ke buku kejar prestasi ya. Masuk ke bagian absensi siswa. Sama Bapak Ibu ya. Lalu masuknya sebagai wali kelas sekarang, bukan sebagai guru piket ya. Masuk sebagai wali kelas. Silakan Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih dulu rombelnya yang ingin kita pilih ya. Kita pilih MMD 101. Ya, di sini rombelnya ada 3 karena akun ini diatur sebagai wali kelas dari 3 rombel Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai diatur hanya sebagai wali kelas dari 1 rombel, ya akan keluar 1 rombel saja Bapak Ibu ya. Ini tergantung kurikulum mengaturnya seperti apa di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya. Sudah ada datanya nih. Bulan April tanggal 1 bagaimana, tanggal 2 bagaimana, tanggal 3 bagaimana, tanggal 4 bagaimana ya. Lalu kita ingin lihat tadi mungkin tanggal 21 tadi ya, kita tabelnya mungkin ya. Tanggal 21. Nah, ada satu siswa nih ya, tandanya berbeda. Ini checklist tanggal 21 April Hilman ini tandanya berbeda. Karena sakit Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa klik Bapak Ibu ya, tandanya ini ikonnya diklik. Sini ada keterangannya, hadirannya kenapa sakit, keterangannya sakit apa nih, demam. Ini yang diisi oleh guru mapelnya kan, ya wali kelas pun bisa lihat langsung ya dari rekapan 1 bulan ini per harinya bisa lihat ya. Kalau tadi itu per hari per siswa ya kita bisa lihat keterangannya bagaimana ya, kehadirannya bagaimana, hadir atau tidak hadir, keterangan kenapa. Lalu per harinya pun bisa dilihat Bapak Ibu dengan cara diklik tanggalnya di sini Bapak Ibu ya. Di atas tabelnya sini kan ada angka-angka, ini adalah tanggal Bapak Ibu. Kita klik tanggalnya ya. Lalu kita akan masuk juga ke absen harian sama yang tampilannya seperti guru piket. Di sini pun wali kelas bisa mengatur juga, bisa mengedit ya. Hadir sakit izin alfa, hadir sakit izin alfanya bisa diedit juga oleh wali kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu mungkin ada pertanyaannya. Lalu bagaimana Mas Fatur jika absen ini ya, guru mapel tidak mengisi, guru piket pun tidak mengisi ya. Bagaimana hasil absennya? Hasil absennya adalah hadir Bapak Ibu. Secara defaultnya bawaannya itu siswa dianggap hadir. Maka dari itu tadi kita mengisi ketidakhadiran ya Bapak Ibu, yang tidak hadir siapa ditandai. Kalau yang hadir tidak perlu kita tandai karena sudah dari sananya hadir tandanya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau tidak diisi itu tandanya hadir. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dengan cara seperti ini tadi ya, nantinya Bapak Ibu di rapor seperti apa Bapak Ibu ya. Ini saya berikan sedikit ya, lihat rapornya seperti apa. Nanti pembahasan rapor akan nanti ya Bapak Ibu ya secara detailnya. Tapi ini saya berikan sedikit, kita masuk ke buku nilai Bapak Ibu ya. Lalu kita masuk tadi kita semester genap Bapak Ibu ya. Kita masuk ke semester genap. Kita sebagai wali kelas Bapak Ibu ya. Kalau guru mapel untuk buku nilai Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada nilai akademik ya. Tapi kita masuk ke ketidakhadiran sekali Bapak Ibu ya. Kita lihat ke rekap ketidakhadiran. Diklik rekap ketidakhadiran. Nah, di sini bisa langsung kelihatan Bapak Ibu ya. Rekapannya ya, oleh wali kelasnya bisa langsung kelihatan ya rekapannya seperti apa. Ya, dari periode semester genap ini tanggal 1 Januari sampai 30 Juni rekapan kehadiran seperti apa? Abdul Hilman sakitnya 7 kali. Adam dalam waktu periode rapor tersebut langsung kelihatan Bapak Ibu ya. Tiap siswanya. Langsung terekap Bapak Ibu di rekap ketidakhadiran. Lalu kalau kita klik Bapak Ibu ya, nama siswanya, di sini langsung kelihatan dari 7 kali tidak hadir, kelihatan tuh tanggal berapa saja tidak hadir ya. Lalu kalau guru mapelnya atau guru piketnya mengisi keterangannya ketidakhadiran kenapa, akan kelihatan juga Bapak Ibu, ketidakhadirannya kenapa. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu
menggunakan fitur absennya ya, absen per JP digunakan, absen harian digunakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa kelihatan ini Bapak Ibu. Ya kan hanya jumlahnya saja tapi bisa lihat juga data rinciannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Lalu di rapor per siswa juga Bapak Ibu ya, kita klik rapor per siswa di sini di bagian ketidakhadirannya ya, tadi seperti yang di slide yang saya tampilkan Bapak Ibu di bagian ketidakhadirannya. Oke, misalkan atas nama Abdul Hilman ya. Kita buka. Ya. Langsung kelihatan Bapak Ibu siswa tersebut ketidakhadirannya di poin B ini. Ketidakhadiran siswa tersebut sakitnya 7 hari, tanggal berapa saja. Kelihatan tuh Bapak Ibu ya. Tanggal-tanggalnya kelihatan. Tanggal 4, tanggal 16, tanggal 21 ya. Kelihatan semua tanggal-tanggal seperti ini Bapak Ibu ya tuh. Langsung terekap Bapak Ibu. Di rapornya juga langsung terekap ketidakhadirannya, berapa hari jumlahnya, langsung ada rincian ya tanggal berapa saja tidak hadir. Itu jika Bapak Ibu mengisinya dengan fitur absen dari kejar.id Bapak Ibu. Sekali lagi ya, datanya lebih rinci ya, bisa dikelola bersama-sama ya. Lebih mudah lagi nantinya Bapak Ibu untuk mengambil nilai dari absen ini ya. Baik Bapak Ibu, lalu pertanyaannya tadi ya, tambahannya. Lalu gimana kalau misalkan Bapak Ibu belum menggunakan fitur absen ini, fitur absen hariannya? Bisa Bapak Ibu ya tadi dengan cara diunggah ya. Pertama tapi kita pastikan dulu ya. Tadi kalender pendidikan ya, tanggal mulai dan selesai sudah ada. Misalkan tadi kalau semester genap tadi saya sudah gunakan ya untuk Ya, baik. Sepertinya Mas Fatur masih terkendala. Ada kendala dulu. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu semuanya sudah ikut juga kan, mempraktikkan juga, sudah ikut juga di fitur absensi ini, atau mungkin yang sebelum-sebelumnya juga pernah ngecek-ngecek juga. Oke. Oke. Baik, jadi saya tidak bisa meng-unmute. Mohon maaf Baik Kak. Baik, saya lanjutkan Baik Kak ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kita kembali lanjutkan ya penjelasannya. Oke. Tadi kita ingin mengatur ya tanggal mulai dan selesainya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu ya, karena tadi semester genap saya sudah gunakan Bapak Ibu ya, sebagai contoh dengan yang kita menggunakan fitur absen hariannya, absen per JP-nya. Nah, kita ingin menggunakan cara yang diunggah ya. Tapi pastikan dulu di periode rapor yang ingin kita coba ini, dia semester coba sudah tanggalnya sudah benar Bapak Ibu ya. Misalkan ya. Oke, sampai tanggal sorry, biarkan. Oke, sudah kita klik simpan dulu ya pengaturannya, pengaturan tanggalnya. Oke, kalau sudah kita ke beranda lagi, lalu kita masuk ke absen lagi ya Bapak Ibu ya. Lalu masuk sebagai wali kelas. Oke, oke sini sudah terisi ya. Oke, sudah Bapak Ibu. Nah, kita sudah mengatur ya. Tadi sudah diatur di periode rapornya, diatur tanggal mulai dan selesainya. Ya, sekarang kita ingin mengisi dengan cara unggah Bapak Ibu. Kita masuk ke buku nilainya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang kita pilih yang semester uji coba karena semester genap tadi sudah ada isinya dengan cara yang fitur hariannya, fitur absen hariannya sudah terisi. Kita coba dengan yang kosong sekarang Bapak Ibu yaitu semester uji coba. Masuk sebagai wali kelas ya. Lalu kita masuk ke rekap ketidakhadiran Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kan masih kosong semua Bapak Ibu ya. Kita bisa klik unggah Excel ya. Nah, di sini tapi ada keterangan nih. Tidak dapat mengunggah Excel karena Bapak Ibu belum menentukan template rapor. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, nanti di rapor itu ada 2 template Bapak Ibu, yaitu rapor untuk kurikulum K13 dan rapor untuk kurikulum sekolah penggerak atau K21 Bapak Ibu. Jadi diatur dulu. Tadi diatur di mana Bapak Ibu? Ada keterangan itu. Rapor dapat dilakukan
template rapor dapat dilakukan di menu apa? Rapor per siswa. Bisa langsung diklik di sini ya, rapor per siswanya nih. Nah, atau kalau mau secara manual Bapak Ibu di sini Bapak Ibu ya, rapor per siswa itu ya. Klik rapor per siswanya lalu dipilih dulu. Misalkan tadi ini kelas 10 ya. Misalkan untuk yang ke-13 Bapak Ibu ya, kurikulum 2013. Kita klik simpan. Sorry. Pilih dulu semuanya. Oke. Kita kembali lagi ke rekap ketidakhadiran. Oke, kalau sudah. Ya, caranya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu klik unggah Excel Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu unduh format. Ya, setelah terdownload Bapak Ibu dibuka Excel-nya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu buka Excel-nya. Ya. Oke, sorry ini tampilannya belum ya. Sebentar. Oke. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu sudah langsung terdownload nama siswanya siapa ya. Terus rombel berapa Bapak Ibu ya. Sudah ada datanya, tinggal diisi saja ya. Dari hasil absen manualnya Bapak Ibu ya. Tinggal diisi saja dari tiap siswanya ya. Data nih, siswa sakitnya totalnya. Ini sekali lagi per periode rapor Bapak Ibu ya. Ini ya sudah jelas ya. Per periode rapor ya. Periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya sudah jelas. Jadi di sini rekapan dari satu periode rapor Bapak Ibu. Abdul Hilman totalnya berapa, sakitnya isinya berapa, alfanya berapa. Jadi bisa direkap secara manual dulu oleh Bapak Ibu. Setelah diisi semua full ya rekapannya, lalu Bapak Ibu bisa kembali lagi ke kejarnya ya. Lalu Bapak Ibu klik pilih file Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik pilih file, lalu dicari dokumennya ya, baru disimpan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti akan secara otomatis terdata seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tetapi perbedaannya Bapak Ibu ya dengan tadi ya, dengan yang tadi kita mengisi absen harian sekali lagi nih. Kalau kita mengisi absen harian datanya rinci. Kalau kita tidak hanya di cara unggah seperti ini, kita tetap punya rapor ya, kita tetap punya absen dari satu periode rapor. Tapi kalau kita lihat ya satu namanya Abdul Hilman misalkan kita buka, kita di sini tidak punya keterangan detailnya, hanya ada jumlahnya saja ya, sakitnya berapa, izinnya berapa, alfanya berapa ya, tidak ada sama sekali detail datanya, rincinya tidak ada. Kenapa siswa tersebut tidak hadir? Kapan siswa tersebut tidak hadir? Tidak ada. Begitupun di rapor siswanya, Bapak Ibu ya. Kita buka rapor per siswa. Kita pilih namanya tadi Abdul Hilman lagi saja ya. Oke. Nah, begitupun dengan ketidakhadirannya di sini Bapak Ibu ya, tidak ada rinciannya, hanya ada jumlahnya saja Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu ya, dengan Bapak Ibu mengisi absen dengan fitur absen di kejar.id ya, yaitu Bapak Ibu guru mengisi absen per JP ya, guru mapel mengisi absen per jam pelajaran yang nantinya akan menjadi datanya itu akan bisa dilihat oleh guru piket menjadi absen harian Bapak Ibu ya. Nanti juga guru wali kelas bisa juga menjadikan data absen harian itu untuk rekapan data absen untuk rapor per periode rapornya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada dasarnya jika Bapak Ibu mengisi ya, guru mapel mengisi absen per JP, nanti guru piket ikut mengelola juga, wali kelasnya ikut mengelola juga, Bapak Ibu punya data yang rinci Bapak Ibu, dan data itu bisa dikelola bersama-sama. Berbeda dengan tadi dengan cara unggah, bisa tetap digunakan rapornya Bapak Ibu sekali lagi ya. Tetapi tadi datanya tidak rinci ya. Nanti pada saat pembagian rapor pun tidak jelas nih. Siswa tersebut ya tidak hadir nih 3 hari, tapi 3 harinya kapan? Tidak tahu. Tanggal berapa? Tidak tahu gitu ya. Kenapa? Ya, alasannya sakit apa? Tidak tahu juga karena belum ada datanya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mengisi ya dari menggunakan fitur absen per JP, absen hariannya ya, Bapak Ibu punya data yang rinci seperti tadi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu sekali lagi ya, komponen utama untuk rapor adalah buku nilai dan absensi ya. Jadi Bapak Ibu silakan ya, rapornya insya Allah segera kami perkenalkan juga Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu harus sudah kuasai juga nih buku nilai dan absensi ini ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, jika
Jika Bapak Ibu ingin menggunakan rapor, ya Bapak Ibu gunakan juga buku nilai dan absen dari kejar.id. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi mungkin ke Mbak Ika ya untuk sesi tanya jawab. Silakan Mbak Ika. Ya. Baik, terima kasih Mas Fatur, luar biasa. Semakin lengkap ya tahapan kita gitu dalam mengelola administrasi sekolah di kejar.id, yang tentunya Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah mengikuti kejar.id dari awal, semakin kesini, semakin hari, semakin ada pertemuan seperti ini, tentunya menjadi semangat bagi kami, bagi tim kami untuk terus ya menyesuaikan apa nih kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian, sehingga bisa, ini hampir lengkap ya Mas Fatur, mulai dari persiapan hingga pelaporan yang nantinya bisa dimanfaatkan juga di sekolah. Silakan Bapak dan Ibu untuk berikutnya fitur untuk berikutnya sesi tanya jawab, silahkan yang ingin bertanya dapat raise hand Bapak dan Ibu. Kami berikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ya. Jika masih ada yang belum Sambil menunggu dipahami ya, silakan. Ya. Sambil menunggu yang ingin bertanya, mungkin Mas Fatur ini saya juga ingin bertanya. Kira-kira misalnya dalam satu hari, tadi kan kalau hitungan otomatis yang diberikan oleh kejar.id, misalnya dalam satu hari ada 4 jam pelajaran, terus di keempat-empatnya nggak masuk semua nih, misalnya kayak contoh tadi Hilman nggak masuk semua karena sakit misalnya gitu, atau ada kepentingan lain. Tapi dari gurunya itu ada kebijakan, oh kamu bisa masuk gitu ya, jadi ada absen masuknya asalkan ngerjain tugas kayak gitu. Nah itu tuh bisa siapa? Apakah bisa dilakukan juga di kejar.id gitu? Bisa baik Kak. Jadi sekali lagi ya, ini dikelola bersama kan Bapak Ibu. Jadi bukan dikelola oleh satu guru saja, bukan hanya guru mapel saja, bukan hanya oleh kelas saja. Ini dikelola bersama. Jadi ini sekali lagi, kalau misalkan ada kejadian cerita seperti Mbak Ika seperti itu, ya nanti disepakati saja gitu ya. Siapa yang menjadi yang membuat keputusan. Tapi sekali lagi, wali kelas dan guru piket itu bisa juga mengubah hasil dari rekapan hariannya itu. Ya. Walaupun semua jam pelajaran tidak hadir, akhirnya kan ditandai tidak hadir kan siswa tersebut, tetapi guru piket Ya. ataupun wali kelas bisa mengubahnya. Begitu. Iya. Oke, begitupun kalau misalnya lagi ada acara-acara besar gitu di sekolah yang memang harusnya masuk, tapi harusnya misalnya ini ada kegiatannya diganti dengan misalnya pensi misalnya gitu. Nah, itu bisa diedit jadi hadir semua oleh guru piket berarti kan? Betul, Mbak. Kalau misalnya yang secara keseluruhan gitu. Oke. Betul sekali. Oke, semoga ini jadi gambaran juga ya oleh Bapak dan Ibu, karena ini menarik banget. Oke, di sini sudah ada yang raise hand, dari tadi ada yang pertama dari Pak Ardian Kasih, dipersilakan untuk dapat membuka video dan kamera. Oke, audionya, ya dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Maaf, tadi agak sempat ketinggalan waktu tadi untuk bisa awal gabung ke dalam Zoom meetingnya. Ada beberapa hal mungkin yang bisa saya tanyakan di sini mengenai tentang penilaian dan raport dalam kejar ID ini. Yang pertama di sini adalah penggunaan aplikasi, yang mana aplikasinya ini akan digunakan untuk merekap nilai siswa, benar Pak? Merekap nilai siswa, ya benar. Ya, betul. Apakah nanti akan sekaligus dengan raportnya akan bisa dikejar ID ini setelah kita merekap nilai tersebut? Betul, Pak, betul. Yang seperti saya jelaskan, Pak, di awal tadi ya. Tadi mungkin Bapak belum masuk ya tadi. Jadi di awal itu saya sudah sampaikan, di minggu yang lalu pun saya sudah sampaikan bahwa nantinya kita akan meluncurkan fitur rapor di kejar.id. Nah, ada 2 komponen utama, Pak, untuk fitur rapor ini. Jadi 2 komponen utama tersebut, satu adalah buku nilai. Nanti di sana Bapak Ibu gurunya bisa mengolah nilai ya. Baik itu dari hasil penilaian di dalam kejar.id, tugas di kejar.id, ataupun di luar kejar.id itu bisa dimasukkan di buku nilai. Begitu juga dengan satu komponen lagi, yaitu absen tadi, yang tadi saya sudah jelaskan. Begitu Pak. Jadi nantinya ada rapor, Pak. Outputnya adalah rapor nanti. Begitu. Baik. Mengenai rapor di SMA, SMK maupun di jenjang SD, SMP, sekarang Kementerian Kemdikbud sendiri sudah mengeluarkan sejenis raport yang keterkaitannya dengan data pokok sekolah. Nah, dengan data pokok sekolah ini, ketika Bapak Ibu guru sudah mengisi raportnya di situ, maka dengan sendirinya nanti akan
tersalurkan lagi setelah disinkron lagi ke ini, ditarik datanya dari raport tersebut yang setelah disiapkan oleh Kemdikbud sendiri, maka dengan mudah nilai yang telah diinput itu akan masuk langsung ke data pokok sekolah. Itu. Kalau di dalam Kejar ID, yang bisa kita gunakan di sini adalah sebuah penilaian digital. Tapi kalau di raportnya SMA, SMK, SMP, bahkan SD itu sudah menggunakan sistem yang sudah dibuat oleh Kemdikbud sendiri. Untuk yang langsung nilainya nanti akan langsung lari ke data pokok sekolah, karena di dalam data pokok Dapodik sekolah itu sudah ada format nilai yang tidak langsung dimasukkan melalui formnya, akan tetapi tinggal sistem tarik ke dalam Dapodiknya. Apakah sistem yang digunakan oleh Kejar ID sama dengan hal yang dilakukan oleh Kemdikbud sendiri? Baik, oke. Baik, jadi memang sistem kami itu ya bisa istilahnya mensinkronkan ya aplikasi platform itu, baik dari kegiatan pembelajaran ya guru, dari mulai menyusun perangkat ajar ya, menyusun materinya ya, lalu ke bagian evaluasi pembelajaran, menyusun bank soal, penilaian, akhirnya ke rekap nilai tadi ya, mengolah nilai, lalu ujungnya ke rapor ya. Tapi memang saat ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ini jawaban untuk Bapak Ibu sekalian ya, kami mendesain rapor juga ini ada referensi dari Kemendikbud juga. Kita tidak membuat versinya kejar.id, tidak Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi mudah-mudahan nanti rapor yang ada di kejar.id ini juga bisa diekspor Bapak Ibu, atau mungkin di-download dulu, nanti mungkin bisa dipindahkan ke yang websitenya pemerintah. Seperti itu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan sekarang Bapak Ibu ya. Karena ini fitur rapornya belum kita perkenalkan Pak. Ya, jadi saya belum bisa bicara banyak tentang fitur rapornya karena fitur rapornya belum kita kenalkan. Kita baru perkenalkan penunjangnya itu buku nilai dan absensi. Itu. Begitu Pak ya, kira-kira ini karena kami pun asal usulnya dari sekolah juga Pak, dari SMK Wikrama Bogor, jadi kami pun memikirkan ke arah sana Pak. Tidak yang pokoknya kami punya rapor sendiri, kita tidak lihat Kemendikbud, tidak seperti itu Bapak ya. Tetap kita pun melihat Kemendikbud seperti apa, kita konsultasi terus gitu ya sama orang-orang terkaitnya gitu ya, bagaimana kita harus membuat rapor. Seperti itu mungkin Pak yang bisa saya jawab sekarang. Baik, terima kasih. Sama Pak Ardian, terima kasih. Ya. Pak Ardian, boleh mohon diinformasikan asal sekolahnya dari mana Pak? SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Sumbawa, baik. Oh, Sumbawa. Sudah ketemu dengan saya berarti Sumbawa ya, kalau tidak salah dulu. Sudah pernah pelatihan kalau tidak salah Sumbawa. Ya. Baik Pak Ardian, terima kasih. Ya. Terima kasih sekali lagi, dan selanjutnya ini ada yang sudah resen juga, yang selalu nggak pernah absen ikut updatean Kejar. Bu Siska, dipersilakan. Boleh di-unmute dulu, Bu? Ya. Baik, terima kasih Mbak Ika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siska. Ini Pak Fatku mau nanya, untuk rekapan absen ini sebagai guru mapel, kalau tadi kan dilihat di buku Kejar prestasinya itu yang bisa mengakses kan hanya guru piket dan wali kelas. Nah, sebagai guru mapel apakah bisa melihat rekapan absen untuk kehadiran siswa itu selama 1 semester Pak Fatkur? Itu aja pertanyaannya. Karena kan kita kalau sebagai guru mapel itu kan menulis ketidakhadirannya itu lewat jurnal tadi. Nah, apakah ada rekapannya sebagai guru mapel itu selama 1 semester kita bisa melihat kehadiran atau ketidakhadiran siswanya, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Bu Siska. Baik, oke. Baik Bu Siska, ini suara saya sudah jelas? Baik, suara saya sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bisa Ibu, jadi sebagai guru mapel pun bisa, tetapi masuknya sebagai guru piket Bu tadi Bu, di buku Kejar prestasinya. Jadi walaupun istilahnya guru piket Bu, tapi seluruh guru itu sebenarnya bisa masuk ke situ. Ya, bisa masuk ke situ. Jadi Ibu sebagai guru mapel pun bisa lihat juga rekapan per mapelnya, bisa dilihat juga di buku Kejar prestasi bagian guru piketnya, seperti itu Bu. Jadi semua guru bisa sebagai guru piket juga. Begitu Ibu. Oh, berarti guru mapel bisa melihat rekapan selama 1 semester itu lewat bisa. guru piket Guru itu piket. gitu ya? Betul. Masuknya sebagai guru piket begitu Bu. Oke, terima kasih Pak Fatkur. Ya, baik. Terima kasih Bu Siska. Baik.
Selanjutnya Ya, Mbak baik. Rita. Semoga menjawab Ibu Siska, dan mungkin itu juga jadi pertanyaan yang, bagi yang lainnya juga ya. Oke, berikutnya ini dari Bu Aprida. Oke, tidak jadi bertanya. Benar tadi Bu Aprida? Oke, sepertinya tidak jadi bertanya ya. Dan Bapak dan Ibu, selalu kami sampaikan bahwa di setiap pertemuan fitur ini juga selalu ditemani dengan tim dari tim produk dari IDS. Jadi untuk jawaban atau untuk pertanyaan yang tadi Bapak Ibu tanyakan, atau kiranya Bapak Ibu nggak bisa berkesempatan untuk membuka kamera atau buka mic-nya, silakan juga bisa disampaikan di kolom chat, dan jawabannya juga sudah kami bantu untuk dilengkapi juga di kolom chat. Oke, bagaimana Bu Aprida? Jadi bertanya? Mbak. Oke. Jadi Mbak. Waalaikumsalam. Jelas suara saya, Bu? Oke, Suara sudah saya jadi. jelas nggak, Bu? Sangat jelas. Oh iya, oke, silakan Ibu. Ya, sini sinyalnya agak susah. Iya, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Mbak Ika sama Mas Fatur. Ini dengan sekian kalinya saya ikut Zoom ini. Ini yang saya tanyakan adalah di sini kan fitur ini fitur gunanya kan bisa export ke Excel, Mbak ya. Jadi pertanyaan kawan-kawan di sekolah ini, Bu, kalau perangkat-perangkat ini di apa namanya di Excel itu ke Excel itu katanya itu, jadi kita harus ngatur ulang gitu Excelnya, Bu, jadi nggak teratur gitu. Jadi itu kerjaan 2 kali, karena ini kan kita persiapan untuk akreditasi itu kan harus apa namanya perangkat itu harus di-print, Pak. Harus di-print. Jadi kata kawan mending kami buat manual aja dari Word atau dari Excel langsung ambil dari itu, kita malah untuk apa namanya itu Maaf, Ibu, suaranya putus-putus Bu dari awal, Bu. Ini iya. maksudnya apa, Bu? Absen atau apa, Bu ya? Ini semuanya kan pernah Excel ya. Betul, Bu, ya. Tadi bisa diimport bisa di-download jadi Excel, Bu, betul, Bu. Ya, di Excel gitu maksudnya. Jadi kawan-kawan ini mengingat saat apa namanya kayak seperti RPP itu kan juga bisa di-download dari Excel-nya gitu kan. Tapi di Excel itu nggak teratur kolomnya itu, Mas. Oh iya, Ibu. Tapi bukan ini, Bu ya, Bu. Oke, baik. Ini saya jelaskan. Ya, ini Excel-nya itu nggak teratur kolomnya seperti itu, Mas. Baik, mohon izin saya langsung jawab, Bapak, Bu ya. Jadi ini sebenarnya bukan tidak teratur, Bu ya. Cuma memang kan kolom itu kan bisa dibesar kecilkan, Bu ya, lebarnya ya. Kolom A lebarnya berapa, kolom B lebarnya berapa, seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya bukan tidak teratur. Jadi tinggal diatur saja. Kalau dibilang harus mulai dari awal, ya tentu tidak. Karena RPP-nya semua perangkat ajarnya disusun di dalam Kejar. Semua datanya tersinkron dari program tahunan, program semester, RPP itu kan tersinkron semua. Ya, dan tentunya pengisian perangkat ajar di dalam kejar.id bukan hanya untuk menyimpan perangkat ajar saja ya, tapi untuk juga sinkron ke tadi ya, salah satunya ke absen tadi yang membuat jurnal mengajar itu kan masuk ke dari perangkat ajar juga tuh, pertemuan keberapa itu kan dari perangkat ajar juga. Jadi dilihatnya bukan hanya untuk downloadnya saja. Jelas downloadnya memang harus ada yang diatur, tapi bukan seluruhnya, bukan mengulang dari nol. Jelas dengan Bapak Ibu mengulang dari kertas kosong dengan kertas yang sudah ada isinya, tinggal diatur besar kecilnya itu ya, kolomnya ya. Saya tahu itu maksudnya kemana, ke besar kecilnya itu. Ya, jelas tentu lebih mudah kalau Bapak Ibu sudah mengatur dulu semua dalam kejar.id, nanti kolomnya pun bisa dirapikan. Sambil juga nanti Bapak Ibu, kami pun dari tim produksi kami selalu ada evaluasi, Bapak Ibu, bukan berarti misalkan oh ini masih berantakan, oh ini masih belum langsung rapi gitu ya. Terus kita tidak lepas tangan, tidak memikirkan, tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita terus dievaluasi terus. Apapun Bapak Ibu, hal kecil-kecil pun tim produksi kami itu luar biasa, Bapak Ibu selalu dievaluasi hal kecil apapun, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu bisa nyaman. Tapi sekali lagi Bapak Ibu semuanya itu bertahap ya, seperti fitur-fitur yang sekarang kita keluarkan ya. Sekali lagi ini berarti di luar dari bahasan absen ya, berarti ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita sedang bicara dengan fitur download Excel, terutama di RPP tadi. Saya nyambungin ke situ RPP mungkin. Mungkin itu Bu Aprida yang bisa saya jawab ya. Jadi sekali lagi ya, pasti bukan mengulang dari nol. Tentunya kita
membuat RPP dari yang sudah ada isinya, ya tinggal kita rapihkan dengan yang dari kertas kosong, pasti lebih cepat dari yang sudah ada isinya. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi tidak serta-merta juga lebih baik kita mulai dari nol, tidak seperti itu juga. Jelas. Tapi tentunya tadi ya, kembali lagi, penggunaan kejar.id itu dari kejar KBM, ya kejar penilaian ya, atau mungkin khususnya kejar KBM tadi menyusun perangkat ajar, bukan semata-mata untuk perangkat ajar saja, tapi sekali lagi datanya itu ya terhubung satu sama lain ke penilaian, ya ke absen tadi ya, saling terhubung juga. Begitu ya, mungkin yang bisa saya jelaskan. Baik, silakan Mbak Ika, saya kembalikan lagi ke Mbak Ika. Baik, terima kasih Mas Fatur, semoga menjawab Bapak Ibu. Sepertinya untuk sesi tanya jawab ini dicukupkan Mas Fatur, karena waktu sudah pukul 11.30 ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Fatur sudah Baik, mohon menjelaskan izin dengan sangat Mbak rinci. Ika, saya kasih kesimpulan sedikit Bapak Ibu, ini Oke, yang penting-pentingnya sekali lagi ya. Jadi Ya. Bapak Ibu ya, saya jelaskan rekapan ya, mungkin saya rekap sedikit. Jadi Bapak Ibu absen itu di kejar.id ada dua tadi ya, absen per jam pelajaran ya, dan absen harian. Nah itu ada dua, absen per jam pelajaran dan absen harian. Absen per jam pelajaran diisinya oleh guru mapel ya, absen harian bisa dilihat diisi atau oleh guru piket. Dan satu lagi, ada tiga berarti ya sumbernya tadi ya. Satu lagi adalah unggah tadi ya, kelupaan. Jadi ada tiga nih bisa cara mengambil absen itu, tapi utamanya dari absen per JP dan absen harian. Ada juga jika Bapak Ibu tidak mengisi absen harian ini ya, absen per JP, absen harian tidak diisi, Bapak Ibu bisa mengisi dengan cara unggah Excel-nya ya, unggah absennya ya. Seperti itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu tidak lupa tadi ya, jika Bapak Ibu ingin mengisi absen tadi ya, jangan lupa periode rapornya ya, periode rapornya ditentukan tanggal mulai dan tanggal selesainya, itu jangan lupa ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, periode rapor harus sudah ada. Jika Bapak Ibu misalkan mau isi sebagai guru mapel gitu ya, mengisi absen di zona mengajar, syaratnya apa? Syaratnya jelas pelajaran harus sudah ada, wadah pelajaran sudah ada. Lalu tadi jika Bapak Ibu ingin mengunggah Excel ya, tadi ada ya kelihatan dari Bapak Ibu ya, tadi ada tandanya harus ngapain dulu, yaitu harus harus memilih template ya Bapak Ibu ya, template rapor harus dipilih, jangan lupa Bapak Ibu ya, tadi di rapor persiswa kita pilih template-nya ya, kita itu mengisi rapor untuk kurikulum berapa, kurikulum 2013 atau kurikulum sekolah penggerak itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin dengan cara unggah Excel Bapak Ibu ya, absennya jangan lupa dipilih template-nya Bapak Ibu. Lalu tadi ya hubungan antara absen per JP dan absen harian Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu jika 1 jam pelajaran saja siswa tersebut hadir, maka dari itu siswa tersebut dianggap hadir. 1 JP saja siswa tersebut hadir, otomatis sistem akan menandai siswa tersebut hadir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu jika misalkan guru jam pertama ngisinya siswa tersebut sakit, jam kedua ngisinya siswa tersebut izin, lalu jam terakhir gurunya mengisinya siswa tersebut alfa. Berarti sistem akan menandai alfa, yaitu jam yang ditandai terakhir Bapak Ibu ya, keterangannya itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekali lagi dicoba, karena saya tahu absen ini kalau di BIMTEK saya tahu absennya belum berjalan ya, banyak yang belum berjalan ya. Bapak Ibu biasanya masih di buku nilai ya, buku nilai mungkin masih sudah banyak yang mengikuti, tapi kalau absen ini belum berjalan. Sekali lagi Bapak Ibu, absen per JP diisi oleh guru mapel, absen harian bisa diisi oleh guru, bisa dilihat ya, dikelola ya, tapi karena sudah otomatis terisi, jika absen per JP sudah terisi, absen harian bisa dikelola oleh guru piket dan wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi tapi jika absen harian dan absen JP ini tidak diisi, Bapak Ibu belum menggunakan, Bapak Ibu bisa tetap menggunakan absen dikejar ya untuk rapornya dengan cara diunggah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang bisa hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa manfaat bagi Bapak